Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Reborn, rilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang seseorang pembunuh bayaran berjulukan Ghost yang bekerja di bawah kepemimpinan seseorang bernama Phantom. Suatu ketika, Ghost mendapatkan tugas untuk menghabisi sebuah keluarga. Pada saat itu juga, dia harus membunuh seseorang anak kecil yang bernama Sachi. Namun Ghost tidak bersedia untuk melakukannya dan memilih melarikan diri. Sebagai konsekuensi tindakannya, Phantom menganggap Ghost telah mengkhianatinya dan dia harus mati. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan film ini diawali dengan latihan misi penyelamatan, di mana dalam misi tersebut untuk menyelamatkan seseorang. Akan tetapi, di saat simulasi misi penyelamatan itu, tiba-tiba muncullah objek yang tidak dikenali identitasnya. Dan rupanya itu adalah sosok ninja yang menyusut dalam simulasi misi penyelamatan tersebut. Kemudian, suasana simulasi pun menjadi tidak terarah, karena sosok misterius itu pun membunuh satu persatu prajurit yang melakukan simulasi itu. Dan scene pun berganti ke gadis kecil yang bernama Sachi yang sedang berjalan di bawah hujan gerimis. Namun di tengah jalan, ia menemukan seekor kucing yang tergilas oleh mobil. Dan kemudian ia menguburkan kucing itu di tepi pantai, tempat yang selalu ia datangi. Kemudian, ia pun pergi ke toko pamannya yang bernama Toshiro. Di toko tersebut, ia sempat dikejutkan oleh pamannya. Kemudian di sore harinya, mereka pergi ke salah satu tempat toko milik teman pamannya yang bernama Suno. Dan di saat tengah malam, setelah Sachi tertidur, Toshiro pun pergi ke tokonya dikarenakan tokonya dibuka dari malam hari sampai pagi hari. Dan ia selalu terbayang-bayang ketika ia masih bergabung dengan salah satu organisasi yang membuat naluri membunuhnya selalu muncul, sehingga para pelanggannya pun sering dibuat terkejut olehnya. Di keesokan harinya, ketika Toshiro pergi konsultasi ke dokter psikolog, dia menceritakan semua kejadian dalam mimpinya. Ia selalu membunuh orang dalam mimpinya, dan setelah terbangun, ia masih merasakan bau darah korbannya. Sehingga hal tersebut membuat dia ingin kembali ke dunia kekerasannya dulu, dan ia harus menyelesaikan misi-misinya. Sore harinya, Toshiro menemani Sachi ke pantai, yang mana Sachi selalu bermain untuk menghilangkan kesepiannya sambil menggenggam buku yang telah diberikan Toshiro kepadanya. Dan selanjutnya Toshiro melanjutkan aktivitasnya menjaga tokonya. Tidak lama setelah itu, muncullah dua orang preman yang meminta uang kepada Toshiro. Dan Toshiro pun dengan santainya telah memberikan uang kepada mereka. Padahal Toshiro bisa membunuh mereka dengan mudahnya. Dan uang tersebut sudah digantikan dengan uangnya yang ada dalam dompetnya. Kemudian Toshiro pun pergi mengunjungi Kenji yang sedang menjalankan terapi penyembuhan. Dan rupanya Sachi sudah akrab dengan sosok Kenji. Kenji merupakan sahabat dekat Toshiro sewaktu mereka bergabung dalam satu tim. Namun Kenji terluka ketika hendak menolong Toshiro. Sepulang dari kunjungan tersebut, Toshiro merasakan ada sesuatu yang aneh yang membuntutinya. Nalurinya sebagai seorang ninja pun muncul seketika. Lalu ia menyuruh Sachi segera pulang. Selanjutnya, Toshiro mengamati suasana sekitar pusat kota tersebut. Rupanya, ia sedang diawasi oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Dan tiba-tiba, dari arah belakang muncullah sosok wanita muda yang menodongkan pistol ke pinggangnya. Dengan cekatan dan dengan kemampuan ninjanya, Toshiro pun melumpuhkan wanita tersebut dan gagang pistolnya dijadikan sebagai senjata mematikan. Kemudian, dia berjalan menuju pengincar berikutnya sambil menghindari tembakan pistol dari pengincar tersebut. Lalu dengan gerakan cepatnya, Toshiro melumpuhkannya dengan senjata memodifikasinya. Dan sementara itu, aksi Toshiro tersebut sedang diawasi juga oleh ninja lainnya. Scene pun beralih ke sebuah lift, di mana dua pria iseng sedang menggoda seorang gadis yang berada dalam lift tersebut. Dan tidak terduga-duga, tiba-tiba gadis tersebut memberikan pelajaran pada kedua pria itu. Sementara itu,
Toshiro yang sedang menuju tokonya dihadang oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Rupanya Toshiro sedang diincar untuk dibunuh. Namun Toshiro adalah seorang ninja mumpuni yang sudah terbiasa dengan membunuh, sehingga satu persatu orang-orang tersebut dilumpuhkan olehnya. Dan setelah ia sampai di tokonya, ternyata masih ada orang yang mengincar Toshiro untuk dibunuh. Mereka ini menggunakan baju seragam. Dan saat itu, rupanya mereka kehabisan akal untuk bagaimana cara melumpuhkan Toshiro. Walaupun mereka menggunakan pistol, namun Toshiro mampu menghadapi mereka semua. Dan sempat-sempatnya, Toshiro sedang makan malam saat itu. Dan dengan menggunakan stiknya, ia digunakan untuk menusuk leher para lawannya. Tidak lama setelah itu, muncullah dua pemuda utusan Kenji. Mereka adalah Max dan Masaru. Mereka diutus oleh Kenji untuk membantu Toshiro dalam menyelesaikan misi-misinya. Selanjutnya Toshiro mencoba hubungi Sachi melalui telepon umum. Namun saat ia sedang berbicara dengan Sachi, tiba-tiba muncullah salah seorang trio pembunuh kiriman Phantom. Dia adalah Newt, dan Toshiro memberikan pelajaran sadis kepada Newt tersebut. Walaupun Newt adalah seorang wanita pembunuh bayaran, namun dia cukup kewalahan dalam menghadapi Toshiro. Scene pun beralih ke Max dan Masaru, yang saat itu mereka sedang mempersiapkan senjata dan keperluan mereka dalam misi yang akan dijalankan Toshiro. Dan saat itu juga Max menceritakan misi yang akan mereka lakukan dan siapa saja yang terlibat dalam misi tersebut. Sebenarnya Toshiro merupakan salah satu pembesar dalam organisasi itu, namun ia telah memutuskan untuk keluar karena ia tidak setuju dengan cara kerja organisasi tersebut. Suatu organisasi kejahatan internasional di mana targetnya adalah anak-anak usia muda. Mereka mencuci otak anak-anak itu, kemudian dijadikan pengikut mereka. Karena Toshiro banyak mengetahui tentang organisasi tersebut, maka Toshiro diincar dan akan dihabisi. Namun Toshiro pun tidak akan tinggal diam. Dan beralih ke kediaman Suno, di mana ada seorang yang sedang mengincar Sachi. Dan selanjutnya Toshiro menerima telepon dari Suno bahwa dia tidak lagi bersama Sachi. Toshiro pun berpendapat bahwa Sachi telah diculik oleh orang-orang suruhan Phantom. Scene pun beralih ke lokasi di mana Sachi telah disekap. Phantom sang ketua memberitahu Sachi bahwa Toshiro telah mengkhianatinya dan dia harus mati. Kemudian keesokan harinya, Toshiro, Max, Masaru akan berangkat menuju ke arah Sachi disekap. Dan rupanya daerah itu sudah dijaga ketat oleh ratusan prajurit bersenjata lengkap. Kemudian Toshiro pun harus menggunakan strategi jitu untuk mengatasi mereka semua. Dan mereka pun mulai beraksi. Pertama, Max berhasil merebut senjata salah satu dari mereka. Kemudian Masaru menghabisinya. Sementara di sisi yang berbeda, Toshiro berhasil melumpuhkan satu dari mereka dengan gaya khas ninjanya, disusul dengan korban berikutnya. Lalu ia meletuskan pistol rampasannya untuk mengalihkan perhatiannya. Dan ketika itu juga, sebagian besar pasukan itu menuju ke arah bunyi letusan senjata itu, tempat di mana Toshiro berada. Dalam keadaan itu, dimanfaatkan oleh Max dan Masaru untuk segera menuju di mana Sachi telah disekap. Kini pasukan terlatih itu masuk dalam sergapan Toshiro dengan ilmu bela diri ninjanya. Toshiro berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Mereka dibuat stres dengan pergerakan Toshiro yang sangat cepat dan tepat sasaran. Sementara di sisi lain, Max dan Masaru juga berhasil melumpuhkan mereka dan merebut senjata amunisi. Kini Max dan Masaru mendapatkan serangan balik yang berbahaya dari kelompok tersebut. Baku tembak pun terjadi dan Max Masaru pun bisa terhindar dari terjangan peluru itu. Selanjutnya, Toshiro masih terus beraksi melumpuhkan lawannya dengan senjata skopnya. Satu persatu mereka tumbang dengan gaya bela diri ninja yang memukau. Tapi tidak jauh dari tempat itu, muncullah sosok misterius dengan gaya ilmu ninjanya membantai para pasukan itu. Dengan senjata kerambitnya, ia terus membantai pasukan bersenjata tersebut. Satu persatu mereka dihabisi tanpa diberi kesempatan untuk melarikan diri. Sementara itu, Max dan Masaru sudah mulai memasuki daerah pertahanan lawan, sehingga perlawanan pun semakin sengit. Kemudian, Masaru pun dihadang oleh seseorang yang bernama Casper. Dikarenakan Masaru masih belum berpengalaman dalam hal bertarung, pada akhirnya Masaru pun tewas di tangan Casper.
Kemudian Toshiro pun dihadang oleh Fox dan Eagle, di mana mereka ini merupakan satu tim dengan Newt yang tewas di tangan Toshiro saat itu. Dan mereka ini merupakan pembunuh bayaran untuk menghabisi Toshiro. Lalu Toshiro dihadang oleh Casper. Casper mencoba membunuh Toshiro namun selalu gagal. Dan dia mencoba dengan cara meledakkan diri dengan bom rakitannya namun gagal juga. Pada akhirnya dia pun dilumpuhkan oleh Toshiro. Kemudian Toshiro dan Max mulai bertarung. Namun karena masih banyak pasukan lawan di sekitar tempat itu, Toshiro memerintahkan Max untuk terus maju menuju bangunan itu. Sementara ia harus menghadang dan menghabisi pasukan-pasukan tersebut. Walaupun Toshiro mulai kelelahan, namun sosok Kenji sahabatnya membuat dia bangkit kembali dan menghadapi musuh-musuhnya dengan senjata pemberian Kenji, yaitu kerambit ninja, senjata favoritnya si Kenji. Kemudian Toshiro menghabisi satu persatu lawannya, namun tidak jauh dari tempat itu, ia diperhatikan oleh sosok ninja misterius yang juga turun membantai habis-habisan pasukan yang juga musuhnya Toshiro. Namun Toshiro tetap berlanjut menuju bangunan Sachi disekap. Dan Toshiro pun melumpuhkan penjaganya terlebih dahulu. Lalu Toshiro meminta Max untuk menjaga Sachi, sementara ia harus menyelesaikan misinya, yaitu menjadi Phantom sebagai otak dari organisasi terlarang tersebut. Namun saat itu juga Sachi melarang Toshiro untuk pergi karena ia tidak ingin kehilangan Toshiro pamannya. Sesaat kemudian, Toshiro pun dikepung dan terjadilah pertarungan sengit satu persatu. Lawan Toshiro pun tumbang dihajar dengan gaya bertarung khas ninjanya. Di saat Toshiro sedang melumpuhkan lawannya, tiba-tiba muncullah sosok ninja misterius melawan Toshiro. Dan pada akhirnya, pertarungan satu lawan satu pun antara Toshiro dan sosok misterius itu pun terjadi. Kemudian sosok misterius itu pun memandamkan lampu di arena pertarungan itu, sehingga menguntungkan sosok misterius itu untuk mengalahkan Toshiro. Pertarungan pun berlanjut, di mana mereka harus menggunakan gaya yang sama dan senjata yang sama pula, yaitu kerambit ninja. Dalam suasana gelap itu, sosok misterius itu pun sangat mahir dalam memainkan senjata kerambitnya, sehingga suatu kesempatan Toshiro pun terjebak olehnya dan siap untuk memotong lehernya Toshiro. Namun Toshiro masih bisa membebaskan diri dan pertarungan pun dilanjutkan. Dan pertarungan pun dilanjutkan dengan tangan kosong. Saat itu, Toshiro masih unggul dalam pertarungan tersebut, sehingga sosok misterius itu menggunakan cara curangnya dengan cara menyalakan cahaya ke arah wajah Toshiro. Hal itu membuat Toshiro tidak bisa fokus pada musuhnya, sehingga di suatu kesempatan, Toshiro pun tertusuk senjata kerambit di lehernya. Namun Toshiro adalah seorang ninja yang mampu bangkit dan dapat mengembalikan keadaan dengan sisa tenaganya. Ia memutarkan pisau kerambit itu dan menghantam wajah sosok misterius itu, sehingga maskernya pun terlepas. Dan ternyata sosok misterius itu adalah Abyss Walker, teman Toshiro ketika dulu saat bergabung dalam organisasi terlarang itu. Dan pada akhirnya Toshiro pun dapat melumpuhkannya. Tidak lama setelah itu, muncullah Phantom. Phantom berusaha menundukkan Toshiro dengan kemampuan menghipnotis lawannya. Ia mencoba menghipnotiskan Toshiro dengan cara mengingatkan kembali akan Sachi, Kenji, dan Abyss Walker sahabatnya itu. Namun saat pisau Phantom hampir sedikit lagi mengenai Toshiro, dengan gerakan cepat Toshiro menancapkan pisau kerambitnya di leher Phantom, dan Phantom pun tewas. Namun tidak lama dari selang itu, Toshiro pun roboh karena ia terluka di bagian lehernya, dan Toshiro pun telah mati. Kemudian scene pun berganti. Si gadis kecil, Sachi, kini dirawat dan dibesarkan oleh sahabat Toshiro sendiri. Dan saat itu juga, Sachi pun menguburkan buku pemberian Toshiro, buku yang mengisahkan kehidupan seseorang pahlawan yang melegenda yang menginspirasi dirinya untuk tetap hidup. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Saya pamit, kurang dari ningali film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.